Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah tak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini. Allah masih berikan kita kehidupan, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah berikan kita hidayah yang membuat kita masih nyaman berada di dalam Islam dan di dalam iman. Dan kita insya Allah masih bisa menikmatinya sampai sekarang. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita, untuk mengajarkan kita semua yang kita butuhkan untuk hidup di dunia dan juga yang kita butuhkan untuk hidup setelah kematian nantinya. Maka percayalah bahwa siapapun yang berada di dalam jalan yang Allah tunjuk ini, kata Nabi, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Arti selama-lamanya bahkan melewati kematian pun enggak sesat ya. Berada selalu dalam keadaan yang nyaman. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saatnya. Dan salah satu yang kita syukuri adalah bahwa ada banyak hal yang sebenarnya kita belum betul-betul mengerti dari ritual ibadah yang kita lakukan setiap hari. Tapi ternyata hikmahnya luar biasa. Satu demi satu hikmah itu muncul ke permukaan dari hasil penelitian, hasil ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan kemudian itu yang membuat kita tercengang. Ternyata begini dan sebagainya. Termasuk ketika Allah menyuruh kita rutin misalnya untuk sholat. Kita yang hadir di masjid ini pada hari ini, insyaAllah bukanlah orang yang pertama melakukan sholat. Ini adalah kali kesekian kita sudah melaksanakan sholat berjamaah. Dan semakin sering kita lakukan, semakin terbiasa dengan sholat ini, yang berjamaah di masjid, dan itu semakin nyaman kita melaksanakannya. Orang-orang kemudian mempertanyakan kenapa sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang membuat kita semakin nyaman. Ternyata, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada penelitian yang kemudian menunjukkan bahwa ilmu saraf modern itu menunjukkan bahwa saraf kita itu disusun ulang. Ada neuroscience yang bicara tentang fakta besar bahwa otak manusia itu akan membentuk pola sesuai dengan apa yang berulang-ulang kali dilakukan oleh dia. Jadi otak kita bisa dididik oleh kebiasaan. Otak kita bisa dibentuk ulang oleh kebiasaan. Dan ini adalah hasil penelitian. Yang menarik sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam sudah mengajarkan prinsip ini jauh-jauh hari sebelum neuroscience berkembang. Sebelum orang-orang berilmu saraf modern ini bicara tentang kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan membentuk pola, membentuk peta dalam otak kita. Ternyata Islam sudah bicara lama tentang ini. Orang-orang neuroscience bicara tentang neuroplasticity, yang mereka sebut dengan otak itu bisa dibentuk. Otak itu tidak ditakdirkan kaku oleh Allah. Dia bisa dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu juga sebabnya Allah menyebut yang kita lihat dengan yang kita dengar dan yang kita pikirkan dan yang kita rasakan itu 3 hal yang dijadikan modal oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, kasih tahu mereka wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kemudian memfungsikan pendengaran.
wal absara, dan penglihatan, wal afidah, hati nurani dan pikiran. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan qalilam ma tashkurun. Sayang sekali, sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur. Apa makna bersyukur? Menggunakan mata atau penglihatan, pendengaran, pikiran dan perasaan itu untuk membentuk saraf otak yang benar, sehingga menjadi hamba Allah yang benar kemudian. Itulah yang disebut dengan sedikit di antara orang-orang yang bersyukur, yang menggunakannya seperti yang Allah inginkan. Dan di dalam neuroscience, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diteliti bahwa otak itu ternyata kata mereka bisa diubah strukturnya. Kita mampu untuk mengubah struktur otak kita. Kita bisa menguatkan atau melemahkan sisi-sisi tertentu yang kita ingin punya. Itu dilakukan juga dalam pengobatan dengan metode-metode tertentu yang membuat secara mental mereka terperbaiki sarafnya. Ada orang-orang yang awalnya sangat takut terhadap sesuatu, mungkin hari ini disebut dengan insecure, overthinking, apapun namanya. Kemudian diobati pelan-pelan melalui beberapa kebiasaan. Dan itu membuat mereka semakin lama semakin nyaman, sehingga otak mereka, saraf mereka, neuron mereka akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan, pikiran, dan perilaku yang biasa mereka buka. Itu sebabnya, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh oleh Allah untuk sholat misalnya. Sholat disuruh oleh Allah 5 kali satu hari. Dan di dalam Al-Quran disebut mauquta, waktunya sudah diatur oleh Allah. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasul mengatakan bahwa yang paling disukai oleh Allah, salah satu amalan di antaranya adalah salat ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kenapa? Karena ketika kita berhasil menjaga salat tepat pada waktunya, kita berhasil menjaga kebiasaan, yang kebiasaan ini nanti bukan sekedar melepaskan kewajiban salat kita, tapi juga mendidik saraf, mendidik neurosistem, neuroplastik yang kita punya di dalam otak kita, yang membuat kita kemudian berpikir positif atau lebih tenang di hari-hari berikutnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kita peluang untuk mengubah keadaan. Dan itu sering sekali diubah dari dalam. Maka ketika Allah bicara tentang perubahan, di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 misalnya, Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, keadaan sesuatu kaum, kondisi sesuatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai sesuatu kaum itu atau seseorang itu memulai perubahan dengan apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Dimulai dari dirinya sendiri. Kata-kata bi anfusihim di sini itu menunjukkan apa yang kita miliki, termasuk neurosistem yang kita miliki, termasuk jaringan saraf yang kita punya. Itu ternyata bisa dididik untuk mengarah kepada perubahan yang kita inginkan dia mau kemana. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan hanya pembiasaan. Dalam pendidikan itu disebut dengan habituasi, habituation. To make something to become a habit, untuk membuat sesuatu menjadi kebiasaan. Ketika sesuatu menjadi biasa, maka kita akan merasa nyaman di sana. Kenapa kita nyaman? Kenapa di awal-awal kadang-kadang susah sekali kita melakukan sesuatu yang terasa berat buat kita? Karena makin lama saraf kita makin terhubung sesuai dengan pola yang kita lakukan atau yang kita katakan setiap harinya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu isinya gerakan-gerakan salat itu tidak ada yang bertentangan dengan beban tubuh yang berlebihan. Misalnya ada gerakan salat yang membuat kemudian pinggang kita sakit, enggak ada. Ada misalnya gerakan salat yang membuat kita sakit kepala, enggak ada. Semua gerakan salat itu berisi kebiasaan yang memberi keseimbangan kepada fisik kita. Dan ketika itu kita ulang,
kita lakukan berkali-kali secara sinambung tepat pada waktunya, maka tubuh kita nanti akan bersiap-siap di waktu itu. Misalnya, kalau kita sholat zuhur tepat pada waktunya, pergeseran sholat zuhur nggak jauh-jauh sekali. Dan biasanya kalaupun bergeser, maka Allah geser hanya 1 menit saja. Tidak pernah misalnya hari ini jam 12.30, besok tiba-tiba jam 12.45. Nggak pernah. Kalau hari ini 12.30, besok paling-paling 12.31. Artinya tetap di posisi aslinya. Kalaupun digeser oleh Allah, maka digeser pelan-pelan sekali. Kenapa? Supaya tidak membuat shock tubuh kita. Tidak ada perubahan sistem yang tiba-tiba. Itu juga sebabnya sholat tepat pada waktunya itu lebih disukai. Karena untuk kesehatan tubuh kita sendiri pun itu jauh lebih baik. Tubuh kita akan menunggu-nunggu masa itu. Ketika misalnya kita ruku', kita sujud di posisi itu, maka tubuh kita akan menunggu di situ. Ada seorang dokter saraf di Amerika yang mencoba meneliti tentang peredaran saraf di otak manusia. Dan dia menemukan ada satu sel di otak manusia yang ternyata sel itu sulit dicapai oleh aliran darah. Karena dia berada di paling puncak di kepala, di ubun-ubun kita. Jantung berada di tengah-tengah sehingga sulit untuk memompa ke atas karena ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Tentu saja pompaan darah dari jantung lebih mudah mengalir ke kaki daripada mengalir ke kepala. Karena cairan umumnya ditarik ke bawah bukan ditarik ke atas secara fisika. Kemudian dokter ini mencoba meneliti bahwa sel yang berada di puncak kepala tadi membutuhkan darah setiap harinya sekitar beberapa kali saja. Dan itu harus rutin diberikan. Dan tidak perlu lama-lama, sekitar 15-17 detik saja. Dia terkejut sekali ketika menemukan bahwa ada ritual sholat di dalam Islam yang membuat orang Islam harus menaruh kepalanya jauh di bawah jantung yang mengalirkan darah. Sehingga pada posisi itu ketika dihitung kira-kira 15-17 detik saja kita sujud dan kemudian kita bangun lagi. Dan itu ternyata cukup untuk membuat sel yang tadi berada di puncak kepala menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Ujung-ujungnya sang dokter ini kemudian masuk ke dalam Islam dengan kondisi yang demikian. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sekali bahwa ada hal yang kita belum mengerti pun Allah sudah atur sedemikian rupa. Maka orang-orang yang tahu bahwa ini kebenaran, mereka akan gampang untuk percaya. Maka muncullah kalimat sami'na wa ata'na. Apapun yang kami dengar sebagai perintah darimu ya Allah, kami akan mentaatinya. Kenapa? Karena kita tahu ini bukan untuk Allah, ini untuk kita. Untuk tubuh kita, untuk jiwa kita, kebiasaan yang terbentuk akan membentuk psikologi kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Semuanya untuk kita. Itu sebabnya Allah menyebut berulang-ulang di dalam Al-Quran bahwa apapun yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Ya. Gimana bunyi ayatnya? Gimana bunyi ayatnya Ustaz? Bukan itu. Maksudnya apa yang kamu lakukan akan balik kepada dirimu sendiri. Ya. Satu lagi ayat yang tidak pakai in ahsantum li anfusikum. Itu mirip-mirip juga bunyinya. Apa yang kamu lakukan itu kebaikannya akan balik juga kepada diri kalian. Allah tidak butuh kebaikan kita. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh puasa kita. Allah atur sedemikian rupa supaya bagus hasilnya. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Itu sebabnya bahasa Al-Quran menyebutkan dengan kata-kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah suruh kalian sholat, Allah suruh kalian puasa, Allah suruh rutinitas ubudiyah yang Allah suruh ini untuk apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Mudah apa? Mudah untuk sehat, mudah untuk berpikir waras, mudah untuk sehat jantungnya, mudah untuk sehat psikologinya, mudah semuanya. Ya, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berbahagialah orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman, dia menyerahkan aturan hidupnya murni, full, total kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada bagian-bagian yang dia belum begitu paham apa manfaatnya. Yang penting sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah suruh aku lakukan karena aku yakin itu mengandung kebaikan. Dan kebaikan itu akan balik kepada diri kita sendiri juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini membuat kita menjadi lebih paham, lebih sadar bahwa apapun yang Allah suruh itu murni balik untuk diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita memperjuangkan nasib diri kita sendiri. Bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.